Hello, good morning guys. This is the day. Hari ini mulai hari pertama touringnya secara resmi. Jadi kita kumpul nanti di lobby. Sekarang udah jam berapa ini? Jam 6.20. Waktunya kumpul di lobby, sarapan, dan kita berangkat. Let's go. Supaya kita tidak ada yang datang lagi, misalnya itu makanya pesan saya Salah satu yang kita nggak dapat kalau kita riding sendirian adalah pagi-pagi ini, technical meeting atau morning briefing. Kalau technical meeting tadi malam, pagi ini mau berangkat kasih technical morning briefing. Karena kita rombongan, orang banyak, jadi harus menyamakan persepsi dan pengertian supaya menghindari kesalahpahaman di jalan, di arahan juga untuk rombongan dari ketua rombongan. Time to go, hari kedua. Jam 8 pagi, akhirnya kami berbaur dengan lalu lintas kota Bandar Lampung. Teman-teman, inilah Bandar Lampung, ibu kota provinsi paling selatan di Pulau Sumatera ini, resmi menggunakan nama Bandar Lampung sebagai kota sejak tahun 1983. Awalnya, kota ini adalah Kota Madia, Tanjung Karang, dan Teluk Betung. Jadi, Bandar Lampung ini adalah gabungan dari dua kota. Namun demikian, sejarah berdirinya kota ini, kalau ditelusuri dari beberapa dokumentasi, sudah ada sejak tahun 1682, tepatnya tanggal 17 Juni. Saat itu utusan Kesultanan Banten, Pangeran Arya Dipatiningrat, memberi keterangan kepada Residen Banten saat itu, William Kaff, bahwa Teluk Betung di tepi laut Teluk Lampung adalah daerah kekuasaan Banten. Kota ini adalah kota terbesar keempat di Pulau Sumatera setelah Medan, Palembang, dan Pekanbaru. Tapi dari sisi jumlah kepadatan penduduk, kota ini menempati posisi kedua. Nggak heran kalau di jam-jam berangkat dan pulang kerja, arus lalu lintasnya sangat padat. Rute kita pagi ini adalah dari Bandar Lampung menuju ke Kota Krui. Kami akan berkendara ke arah utara sampai di daerah Terbanggi Besar. Kita akan menuju ke Kota Bumi, lalu ke Kota Liwa, mampir ke Danau Ranau, dan akhirnya kembali ke Kota Krui yang akan ditempuh dalam waktu 9 jam. Seperti biasa teman-teman, rute yang akan kita tempuh hari ini akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Jika ada kalian yang berminat untuk mencoba rute yang sama, bisa kalian cek di kolom deskripsi.
Setelah sekitar 3 jam berkendara, kami akhirnya memasuki kota yang disebut sebagai Kota Bumi. Nah, di kota ini saya ingat sekali saya ketemu satu bundaran besar. Mungkin kalau di Jakarta tugu utamanya ya ini ya. Nah, ini dia teman-teman. Di bundaran besar ini kami berbelok ke arah kiri. Kami nggak lurus mengikuti arus utama, jadi kami udah mulai memisahkan diri dari arus lintas Sumatera yang utama di sini, menuju ke arah kota Liwa melalui suatu daerah yang disebut sebagai Puncak. Nah, sebenarnya dari Bandar Lampung tadi sampai ke daerah ini, nah ini kami disertai diberkati dengan cuaca cerah yang saya bilang cukup panas. Jadi terasa banget kalau kami berhenti untuk karena macet atau memang berhenti untuk istirahat minum, itu cuaca panasnya terasa sampai menembus jaket riding kami. Tapi sisi positifnya adalah aspalnya jadi panas. Ban-ban kami punya cengkraman yang lebih baik saat ketemu aspal yang panas kayak gini. Jadi jalannya tuh bisa dinikmatin banget, entah itu jalan lurus maupun jalan berkelok. Kalau teman-teman lihat nanti saat kita sudah mulai masuk ke daerah perbukitan, banyak sekali jalan-jalan berkelok. Nah, ini sebenarnya daerah ini masih datar ya, jadi masih banyak jalan-jalan yang lurus yang kebetulan lalu lintasnya juga nggak terlalu padat. Kalau teman-teman perhatikan di beberapa menit ke belakang tadi di video saya, meskipun kami berangkat dari hotel itu sekitar 50 motor, tapi pada akhirnya kami terpecah-pecah. Kami membentuk grup-grup tersendiri karena berbagai macam alasan, entah itu karena irama kecepatan motornya sudah sama, atau udah ada grouping sesuai dengan intercom grup masing-masing, ataupun hal lain. Tapi yang utamanya adalah, kalau yang saya senang dari riding berkelompok dengan teman-teman di Doji ini, mereka memilih regrouping dalam bentuk grup kecil-kecil itu untuk menghindari potensi mengganggu arus lalu lintas, baik itu di perkotaan maupun di lintas antar kota seperti ini.
Nah, di depan saya ini adalah Om Pape. Dia ini akhirnya yang satu grup seirama sama saya. Ya, jadi kita cuman berdua aja nih di dalam perjalanan ini. Om Pape ini pakai motor KTM 390. Tamas ada? Ada. Iya. Berapa? Selepas isi bensin, saya ketemu lagi dengan satu grup satu grup yang hanya 2 orang juga, Om Youth Black dan Om Butter. Akhirnya kami berempat beriringan deh sampai ke spot kita untuk berhenti istirahat makan siang. Nah, saya inget banget nih, setelah isi bensin tadi saya udah ngerasain hawa yang berbeda. Karena mungkin teman-teman gak lihat di sini ya, tapi jalanannya ini udah mulai nanjak. Nah, somehow saya ngeliat satu pohon pinus pertama, dari situlah saya ngerasa anginnya tuh udah lebih sejuk. Kalau saya perhatiin ternyata memang ini udah daerah perbukitan. Saya nggak tahu nama daerahnya apa, tapi ini kira-kira orang-orang menyebutnya daerah puncak ya kalau nggak salah. Mungkin ada teman-teman yang dari Lampung nih yang bisa nambahin informasinya di kolom komentar. Sebenarnya ini daerah apa? Kalau dilihat dari peta yang diberikan sama ketua rombongan pagi hari tadi, kami akan beristirahat makan siang di daerah puncak. Benar nggak ya namanya ya? Nah kan, udah kelihatan beda kan jalannya, udah mulai berkelok-kelok. Sebagaimana halnya daerah perbukitan-perbukitan lain di Indonesia ini. Di sini saya nikmatin banget jalurnya ini. Cuman bedanya dengan di jalur Jawa biasanya kanan kirinya penuh dengan pepohonan. Nah, yang ini hijau tapi lebih banyak ke arah semak-semak dan pohon-pohon yang sifatnya jarang ya. Karena kayaknya ini masih daerah perkebunan juga kalau saya. Ini harusnya kita berhenti makan siang di satu tempat yang ternyata tempat itu di hari itu masih tutup. Nah, ini harusnya tempatnya. Jadi harusnya kita masuk ke kanan lalu masuk melalui pintu ini. Kalau teman-teman lihat itu pintunya di portal. Hasil kami putar balik cari tempat makan di sekitar tempat ini.
Kami nggak habiskan waktu lama di tempat makan siang tadi, tapi kelihatannya memang spot makan siang tadi adalah puncaknya. Ini terbukti sejak kami meninggalkan tempat makan siang, jalannya tetap berkelok-kelok, ciri khas daerah perbukitan tadi, tapi konturnya sudah menurun, terus menurun sampai ke ujung nanti ke satu kota. Namanya Kota Liwa ya, kalau saya nggak salah. Oke. Sepanjang perjalanan dari meninggalkan tempat makan siang tadi, saya sama Om Pape, kita kan komunikasi lewat intercom ya. Kita berkali-kali mempertimbangkan untuk berhenti memakai jas hujan, karena kalau teman-teman lihat ini awannya tuh udah mulai gelap, tanda akan turun hujan. Tapi akhirnya kita nggak jadi pakai, karena kalau kita lihat jauh lebih ke depan lagi, itu awannya tuh terang. Nah nih kalau teman-teman lihat nih, seolah-olah gelapnya mendungnya hanya untuk memayungi kita aja nih. Saat kita melintas nanti udah ketemu yang terang lagi. Akhirnya kita terus jalan, nggak berhenti untuk pakai jas hujan. Nah, ini di jalan saya ketemu dengan beberapa teman lain lagi nih, grup yang beda lagi. Grupnya Om Chris Pace. Kalau mereka ini ada berempat kalau nggak salah ya. Grupnya ini Om Chris Pace, Om Yoga, Om Sandi, dan Om Edu. Nah, klip ini adalah klip yang saya dapatkan courtesy dari Om Chris Pace, karena dia taruh kamera actionnya di belakang, jadi menghadap ke belakang. Kalian mudah-mudahan bisa lihat bagaimana kami menikmati lekukan-lekukan, kelokan di jalan yang berbukit-bukit ini. Kalau tadi selalu lihatnya dari sisi kamera saya menghadap ke depan ya, mungkin teman-teman nggak terlalu bisa kelihatan bagaimana kami menikmati banget nih. Saya di sini sampai kekirangan. Sebenarnya ini Om Chris Pace mau nyorot teman-temannya nih di belakang, tapi karena pas saya melintas, saya izin ya curi-curi beberapa klipnya Om Pace ini selama kira-kira 2 menit nih. Thank you Om Chris Pace untuk klipnya. Buat teman-teman yang mau lihat versi cerita Om Chris Pace perjalanan ini, boleh kunjungi juga Instagram dia ya. Saya dengar-dengar dia juga mau upload ke channel YouTube-nya tuh. Monggo dicek. Ini sebenarnya kami sudah memasuki daerah Kota Liwa. Ada sedikit drama di sini. GPS-nya Om Pape mengarahkan kita untuk masuk ke jalan kecil ini. Jalan, kalau saya bilang sih jalan perumahan ya, tapi ya anyway, karena di depan Om Pape RC-nya bilang masuk ke jalan ini, ya kita masuk jalan ini aja. Nah, ternyata setelah di ujung, kami agak sedikit curiga karena ternyata memang kecurigaan saya itu benar terbukti. Google ngajak kami masuk ke jalanan gravel. Alhasil kami pakai GPS metode lama, alias gunakan penduduk setempat untuk bertanya arah.
Kami putar balik di sini karena menurut ibu di depan itu nggak ada jalan yang bisa dilalui. Dan ini kami sudah masuk kembali ke jalan utama perbatasan Kota Liwa ya teman-teman. Nah, kalau ini kameranya Om Jun. Grupnya Om Jun ternyata masuk Kota Liwa juga. Hanya beberapa, ya nggak nyampe 10 menit lah bedanya dengan kami. Lumayan ya. Saya suka sekali nih kalau Om Jun udah pegang kamera. Sudut pandangnya tuh selalu ini. Kalian lihat aja. Saya sih nggak pernah kepikiran loh untuk bisa ngambil kamera dari sudut seperti ini. Jadi Om Jun dengan tenangnya pegang satu tangan di setir atau di stang, satu tangan lagi untuk mengendalikan kamera. Buat teman-teman yang mau ke Danau Ranau juga, yang rutenya dari arah Kota Bumi tadi menuju Kota Liwa, sebenarnya gampang banget. Kalau udah sampai Kota Liwa, kalian akan masuk ke satu jalan yang ada separatornya. Kalian ikutin aja jalan itu terus sampai mentok, lalu belok ke kanan. Kalian akan masuk ke jalanan yang lebih kecil seperti ini. Tapi jangan khawatir nyasar karena memang ini arahnya ke Danau Ranau ya lewat sini nih. Di jalan ini kami ketemu lagi dengan beberapa teman satu rombongan yang berbeda grup. Ya, jalanan ini mempertemukan kami lagi. Karena memang pada dasarnya ini udah mau masuk ke ke daerah wisata Danau Ranau-nya. Nah, ini teman-teman kita sudah memasuki kawasan wisata Danau Ranau. Kalian akan lihat gapuranya. Nah, ini dia gapuranya. Di sebelah kiri kita ini Danau Ranau-nya. Mungkin kalian nggak bisa lihat di sudut kamera ya. Besar di sini penginapan. Kayaknya kami pikir di sini adalah tempat kami berkumpul di Danau Ranau. Setelah kami cek, memang tidak ada satu titik khusus untuk kita berhenti berkumpul. Saya dan teman-teman ini termasuk grup awal yang sampai di Danau Ranau. Jadi agak bingung nih, harus berhenti di mana. Gimana, Jon? Sono ke Pasar Kemis. Oh gitu.
Iya, gue nyari pasar Rebo. Setelah bertanya sama penduduk setempat, katanya di depan ada lagi satu spot yang jauh lebih bagus daripada di Wisma Pusri ini. Maka saya dan Om Pape memutuskan untuk lanjut motoran lewatin jalan di pinggir danau ini. Danau ini cakep deh. Maju lagi kita. Gak tahu tadi dia belum putar balik. Inilah teman-teman Danau Ranau. Kalian tahu nggak, Danau Ranau ini adalah danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Danau ini terbentuk dari letusan gunung berapi kuno sejak puluhan abad yang lalu. Nah, kalau kalian lihat, di sini memang airnya tenang, tapi berdasarkan beberapa sumber informasi, seringkali air dalam atau di tengahnya ini beracun karena sering ditemukan ikan-ikan yang mati. Setelah diteliti, ternyata memang air di danau ini mengandung tingkat belerang yang tinggi. Mungkin teman-teman yang dari Danau Ranau ini bisa koreksi saya atau berikan informasi tambahan bagi teman-teman viewer semua ya, kalau ada informasi yang kurang tepat. Selamat sore teman-teman. Sekarang sudah jam 3 kurang 15. Kita ke tempat pengungsian kita kedua hari ini, Danau Ranau. Udah ada yang pernah kesini. Gue sih belum pernah, ini baru pertama kali. Jadi ini dia view-nya. Nggak kelihatan. Ini dia. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground, so we can fly again, so we can fly again. So we can fly again. Been trying hard not to go out of my mind. All I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. Oh iya, Bintara benar. Iya, Bintara kan flat begini ya. Setelah puas mengambil gambar dan merekam video secara aerial, kami memutuskan untuk kembali bergabung dengan teman-teman rombongan lainnya.
Jadi rupanya kami dapat informasi bahwa rombongan berhenti di Wisma Pusri tadi. Jadi kami putuskan untuk putar balik dan bergabung kembali dengan teman-teman lainnya. This is it guys, Danau Ranau. Iya, biar kelihatan nih view-nya. Wah, si Akang. Halo, jangan lupa subscribe channelnya. Ya itu. Itu. Nanti taruh di bawah sini, ditaruh. Oke, karena waktu sudah sore, ini udah jam setengah 4 sore ya. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan dari Danau Ranau ini menuju ke kota Krui. Kami harus melintas lagi atau balik lagi melewati kota Liwa. Perjalanannya kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam berkendara dengan motor. Kami melintas di pinggir kota Liwa ini, atau sebenarnya ini udah masuk kota Liwa juga ya. Tapi yang saya mau kasih lihat di sini adalah saya senang ngelewatin daerah ini karena kanan kiri ini dipenuhi oleh rumah tradisional. Kalau kalian lihat itu rumahnya rumah panggung, jadi khas banget Sumatera bagian selatan ya, setahu saya. Rumah panggung ini dulunya bagian bawahnya itu secara tradisional ditempati oleh biasanya hewan peliharaan penduduk. Nah ini saya lagi nunjuk-nunjuk, saya senang banget nih ngeliat rumah-rumah. Nah cuman di zaman yang modern ini karena sudah beragam pencaharian dari warga, rumah panggungnya tetap dipertahankan, tapi bawahnya diisi lagi oleh ruangan-ruangan tempat tinggal. Nah jadi ada modifikasi ya. Kalau saya nggak salah pemahaman itu namanya rumah panggung, tapi nggak tahu kalau teman-teman ada sebutan khusus nggak untuk rumah lokal seperti ini. Nah ini akhirnya saya pakai jas hujan. Kami akhirnya ketemu hujan juga saat kami melintas di Taman Nasional Bukit Barisan. Jalanan yang basah, relatif licin membuat kami berkendara lebih berhati-hati lagi. Terutama ini juga karena daerah hutan. Kalau teman-teman saya dapat informasi ini seringkali ada gerombolan monyet di jalan. Yang dikhawatirkan adalah mereka tiba-tiba melintas ya. Jadi tetap aja teman-teman di sini harus hati-hati ya untuk melintas di daerah seperti ini. Seperti video saya saat menuju ke KM 0 Sabang, saya juga menyarankan, merekomendasikan untuk teman-teman tidak tergoda memberi makan monyet-monyet itu. Jadi sebenarnya monyet-monyet itu justru berkumpul di pinggir jalan untuk mengharapkan pelintas memberikan makanan kepada mereka. Ini membuat mereka seperti ketergantungan karena tentu saja rasa
makanan yang diberikan oleh pelintas itu lebih enak ketimbang makanan alami mereka. Ini membuat ketergantungan ini nggak bagus lah ya. Jadi biarkan aja mereka mencari makan secara alami di habitatnya. Akhirnya jam 5 sore kami memasuki Krui, daerah pantai yang sangat terkenal akan ombaknya dan bahkan terkenal sampai ke kalangan internasional karena ombaknya ini biasa dipakai dalam kompetisi tahunan berselancar ya. Mungkin teman-teman yang atlet berselancar atau hobi berselancar juga sudah sering dengar nama Krui karena keindahan ombaknya. Kita sudahi video kita kali ini. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya di mana saya mengeksplorasi kota Bengkulu yang penuh dengan nilai sejarah. Tetap berhati-hati di jalan dan salam satu aspal.